or Dr. Birkin finds you in my bed. Sleepwalk sometimes it's a Good night. Ciao everyone, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan review film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini dirilis pada 28 Desember 2021. Disutradarai oleh Johannes Robert dan dibintangi oleh Kaya Scodelario. Film diawali oleh terbangunnya Claire dari mimpi buruknya. Claire menumpang di mobil pria ini untuk pergi ke kota Raccoon. Jadi alasan Claire menumpang di mobil pria ini adalah dia ingin menemui sang kakak yang berada di kota Raccoon. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi pada mobil mereka. Watch out! Ternyata mereka menabrak seorang wanita. Wanita itu sepertinya tewas. Claire menyarankan untuk membawa jasad wanita itu. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Namun di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba wanita itu bangkit dan menghilang. Anjing peliharaan pria itu turun, lalu menjilat darah wanita yang tertabrak tadi. Dan film Resident Evil pun baru dimulai. Beberapa orang polisi sedang berkumpul di sebuah kafe untuk penyambutan anak baru di kantor mereka. Nah, jadi anak baru itu adalah si Leon. Di sini Leon bertanya kepada salah seorang ibu-ibu bahwa ada sesuatu yang aneh di mata ibu itu. Namun ibu itu menjawab tidak ada hal aneh yang terjadi padanya. It's probably nothing. Claire sudah sampai di tujuannya dan segera berpamitan kepada pria itu. Di sini terlihat bahwa anjing dari pria itu sudah mulai mengeluarkan gelagat aneh. Dan hingga tiba-tiba anjing itu menggigit pria itu. Kita kembali ke Claire. Claire sudah sampai di depan pintu rumah kakaknya. Dia melihat anak tetangganya sedang mengintip dari jendela. Hingga hal tak terduga pun terjadi dan membuat Claire harus membobol pintu kakaknya. Ya, sesampainya di dalam rumah, Claire melihat foto kakaknya bersama seorang pria. Pria yang ada di dalam mimpinya, guys. Kalian ingat kan? Yang jadi dokter tadi. Nah, jadi ternyata pria itu adalah memang dokter atau pengurus panti asuhannya Claire dan kakaknya ini dulu. Nah, kakaknya Claire pun nongol nih, guys. Jadi nama kakaknya Claire ini adalah Chris. Nah, si Chris ini tidak suka sama Claire karena Claire dulu meninggalkannya. Claire pergi bukan tanpa suatu alasan. Jadi dia kembali untuk menjemput kakaknya untuk ikut pergi bersamanya, guys, dan meninggalkan kota Raccoon ini. Dia pun menunjukkan sebuah video yang dia dapat dari seorang pria. Kita berpindah ke scene lain. Di sini menunjukkan anak dari Dr. William yang ada di foto kakaknya Chris tadi sedang menangis ketakutan karena bermimpi buruk. Tak lama kemudian Dr. William mendapatkan telepon dan setelah menerima telepon itu dia menjadi aneh dan menyuruh seluruh keluarganya untuk pergi meninggalkan kota ini. Kembali lagi ke Claire dan Chris, mereka semua mendapatkan pesan dari Umbrella Corporation yang mengatakan bahwa agar tidak keluar rumah dan menunggu instruksi lainnya dari Umbrella Corporation. Chris yang berprofesi sebagai seorang polisi segera bergegas ke kantornya dan menyuruh Claire untuk mengunci rumah. Ibu dari anak tetangganya Claire muncul di depan pintu kaca rumah mereka sembari menulis tulisan di pintu kaca tersebut dan memperhatikan Claire. Pintu lain rumah mereka pun terbuka. Claire melihat ada anak dari ibu itu di bawah meja. Ibu yang di depan tadi, guys, tiba-tiba menerobos masuk ke rumah mereka. Claire pun segera berlari dan mengendarai motor kakaknya. Di kantor polisi tepat di tengah malam, kepala polisi sedang mendiskusikan kepada anak buahnya untuk mencari tim Bravo yang hilang. Di tengah-tengah diskusi itu, tiba-tiba Whisker mendapat suatu pesan.
Kita berpindah ke scan lain. Di sini tampak Pak William sedang terburu-buru mengemudikan mobilnya dan dia hampir menabrak Claire. Dan di sini sepertinya Pak William mengenali si Claire. Dan kenangan masa lalu pun teringat kembali. Setelah mobil Pak William pergi, Claire melihat seorang wanita yang baru saja keluar dari kafe dengan tatapan yang sangat aneh. Dan tak lama kemudian sopir truk tadi pun lewat, dan dia juga tampak sangat aneh. Tidak terasa hari sudah pukul 1. Mobil truk itu mengacau dan menuju ke kantor polisi, hingga akhirnya mobil truk itu terbakar. Namun anehnya, pria pengemudi mobil truk itu masuk ke dalam kantor polisi dalam keadaan terbakar dan diiringi oleh lagu yang diputar oleh Leon. Dan tak lama kemudian pria itu ditembak oleh kepala polisi. Setelah kejadian aneh itu, Leon disuruh oleh kepala polisi untuk menutup gerbang agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Di sisi lain, Chris, Wesker, Vickers, Valentine, dan Richard berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan tim Bravo. Jejak terakhir dari tim Bravo berada di dalam rumah pendiri Umbrella Corporation. Mereka pun segera masuk ke sana dan segera berpencar. Sementara itu, seluruh jalan diblokir oleh pemerintah Umbrella Corporation. Pukul 1.50, kepala polisi tiba-tiba diserang oleh seekor anjing yang telah berubah menjadi zombie. Namun untungnya Claire datang dan menyelamatkannya. Pukul 2 malam, Chris dan Richard menemukan makhluk aneh di dalam rumah itu. Makhluk itu memakan salah satu anggota tim Bravo. Chris menolong anggota itu dan Richard segera pergi ke atas untuk menemui Wesker dan Valentine. Namun sayangnya, belum sampai untuk menemui Wesker dan Valentine, Richard sudah dikepung oleh para zombie dan Richard pun tewas. Kita kembali kepada Vickers. Di sini Vickers sedang sendirian menunggu aba-aba dari para timnya di dalam sebuah helikopter. Namun tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Di saat Vickers dan Valentine sedang mengotak-atik ruangan atas, tiba-tiba helikopter Vickers menuju ke arah mereka. Kembali lagi ke Claire dan juga Leon. Mereka sedang berada di ruang persenjataan. Leon mendengar ada suara dari ruangan bawah tanah. Suara itu berasal dari seorang bapak tua yang minta untuk dibebaskan. Bapak itu memaksa Leon hingga tiba-tiba ia dimakan oleh zombie. Zombie itu keluar dari sel dan hendak memakan Leon. Namun untungnya Claire pun datang dan membantu Leon. Sementara itu, kepala polisi sedang mencoba untuk menghubungi Vickers agar mereka semua bisa keluar dari kota Raccoon. Valentine dan juga Vickers ternyata masih selamat. Valentine di sini menemukan fakta yang mengejutkan dari Vickers. Valentine tahu bahwa Vickers akan meninggalkan mereka semua. Di sisi lain, Pak Kepala Polisi, Claire, dan Leon sedang mencari jalan untuk menghindari para zombie di gerbang. Mereka berhasil menemukan sebuah jalan di kantor polisi tersebut yang langsung terhubung dengan panti asuhan tempat Claire dan Chris dulu waktu kecil. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan jam 4 malam. Mereka bertiga pun berhasil masuk ke dalam panti asuhan tersebut dan bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Lisa Trevor, yaitu teman Claire waktu kecil. Saat mereka lengah, salah satu makhluk yang berada di atap langit menangkap Bapak Kepala Polisi. Bapak itu pun meninggal. Setelah berhasil membunuh kepala polisi tersebut, makhluk itu mengejar Leon. Leon yang terjatuh diserang oleh makhluk tersebut. Namun, Lisa Trevor menggagalkan aksi dari makhluk itu. Lisa memberitahu Claire jalan menuju ke rumah tersebut. Rumah itu bernama Rumah Gasper. Di saat ini Chris sedang ngepet. Chris sedang melawan seorang zombie. Untung saja
Valentine datang dan menyelamatkannya. Valentine pun memberitahu tentang keburukan dari Waker. Leon dan Claire berhasil sampai di sana. Namun mereka menemukan salah satu fakta baru, yaitu panti asuhan itu merupakan tempat uji coba manusia. Lain cerita di tempat Dr. William. Di sini istri dan anaknya menemukan fakta bahwa suaminya yaitu Dr. William melakukan uji coba manusia. Tak lama kemudian Waker juga datang di sana. Terjadi baku tembak di sana antara Waker dan juga Dr. William. Namun akhirnya Dr. William tewas. Waker juga terpaksa harus menembak istri dari Dr. William. Dan setelah itu Waker ditembak oleh Valentine. Sebelum Waker mati, dia memberitahu Valentine bahwa ada salah satu jalan untuk keluar dari kota ini sebelum jam 6 pagi, yaitu melalui kereta api bawah tanah. Saat mereka hendak pergi bergegas ke kereta api, tiba-tiba Pak William hidup kembali dengan sosok yang sama namun agak sedikit berbeda. Apakah itu? Ya, Pak William mulai menjadi zombie. Dia mengejar-ngejar Chris dan hendak membunuh Chris. Namun untung saja Claire datang dengan tepat waktu. You could be part of my... Ya, Dr. William pun tewas sekali lagi. Dan terjadilah adegan teletabis di sini antara Claire dan juga Chris. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 5.55. Seperti yang kita ketahui, mereka berhasil menaiki kereta api tersebut. Di sini yang selamat ada anak dari Dr. William, Chris, dan juga Claire, ada juga Valentine dan juga Leon. Ya, saat ini pukul jam 6 tepat. Apakah yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat saja sendiri, guys. Ya, ternyata Dr. William tidak jadi mati, guys. Kita sudah di prank. Ya, tapi kali ini Dr. William datang dengan sosok yang berbeda. Sepertinya Dr. William sudah banyak berolahraga. Ya, ini adalah scan yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Resident Evil. Karena di sini Leon menunjukkan sifat badasnya di detik-detik terakhir. You ugly fuck! Iya, dan sepertinya Dr. William di sini benar-benar mati. Dia tidak mengeprank kita lagi, guys. Dan juga kota Raccoon pun hancur. Ya, jadi inilah guys akhir dari Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021. Banyak dari penggemar game Resident Evil sangat kecewa dengan film ini. Mereka bahkan mengatakan film ini adalah film terburuk Resident Evil yang ditayangkan. Mereka beranggapan Leon dan Valentine di game dan juga di film ini sangat berbeda. Dan juga di film ini banyak sekali kata umpatan di setiap scan-nya malahan ya guys. Terus juga jump scare-nya di film ini itu tidak mengagetkan sama sekali. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.